Selamat siang netizensuara.com, bertemu lagi bersama saya Dedianti. Dan kali ini kita akan diskusi bareng dan webinar kali ini berjudul yaitu tentang kesehatan dengan judulnya menguji keamanan dan kesiapan vaksin COVID-19. Nah, seperti biasa webinar ini kerjasama atas suara.com dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 bersama saya moderator Dedianti dan narasumber saya yang sudah menemani saya ada Profesor Dr. Iris Rengganis selaku Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia. Halo, selamat siang, Dok. Selamat siang. Sehat, Dokter? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih, Dok? Ya. Lagi sibuk apa? Kayak lagi praktek ya? Saya praktek. Mungkin agak terlambat beberapa menit, nggak apa-apa ya netizen ya. Jadi silakan dan diingatkan untuk netizen yang sudah bergabung bersama saya dan Dr. Iris, nanti bisa langsung menanyakan nih seputar vaksin, karena kan kita sudah tahu Rabu kemarin sudah dimulai vaksin pertama oleh Presiden kita dan beberapa tokoh, jadi bisa langsung bertanya nanti di kolom komentar Zoom dan juga YouTube kita. Dan kita tahu ya Dok ya, gelombang pertama proses vaksinasi itu sudah dimulai pada kemarin dan juga sejumlah tokoh, pejabat, bahkan influencer pun turut disuntik vaksin ini bersama Presiden Jokowi. Betul. Juga sejumlah daerah juga per hari Kamis sudah mulai melakukan vaksinasi juga. Dan kita kan menggunakan vaksin Sinovac ya Dok ya, yang didatangkan dari Cina. Namun masih nih Dok, menuai perdebatan dari publik. Jadi ada yang pro, ada yang kontra, dan mungkin banyak juga masyarakat yang belum teredukasi. Makanya mungkin banyak juga pendapat yang menolak vaksin. Gitu. Jadi nanti kita akan diskusi sama dokter. Dokter juga akan ngasih pemaparan secara lebih jelas gitu. Oke. Dok, boleh silakan pemaparan dari Dokter Iris? Ya, baiklah. Terima kasih. Ya, ini vaksinasi untuk kesehatan masyarakat ya. Sekalian kita lihat nih, aman nggak sih vaksinnya? Nah, kenapa sih pentingnya vaksinasi? Pentingnya vaksinasi tentu untuk mencegah penularan penyakit menular. Itu sudah jelas ya diagnosanya. Tapi banyak sekali tantangannya. Ya, tantangannya kita juga waktu itu belum kedeteksi, sekarang sudah deteksi. Ya, kemudian belum ada orang bilang mutasi, memang ada mutasi juga ya, tetapi tidak mengganggu pembuatan vaksin. Ya, kemudian penemuan obat-obatan. Makin hari obat-obat makin disempurnakan, ya, makin ada obat-obat yang lebih sesuai untuk virusnya. Kemudian tantangan lain penemuan vaksin. Nah, sekarang kita sudah ada penemuan vaksinnya. Alhamdulillah ya. Tetapi bagaimana dengan sikap masyarakat? Ini juga merupakan tantangan. Karena banyak sekali yang bilang, oh vaksinnya nggak berguna, oh vaksinnya begini, begitu ya. Jadi tantangan terhadap masyarakat sendiri kita masih ada. Ya, padahal penemuan vaksin sudah ada, tapi masyarakat ada yang pro, ada yang kontra. Nah, tujuan daripada vaksinasi itu adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Dan juga untuk mencapai kekebalan kelompok, herd immunity, untuk melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dan kita jangan lupa bahwa tujuan vaksinasi juga itu adalah menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Ya, dengan adanya pandemik, sosial ekonomi kita menurun. Ya, mudah-mudahan dengan adanya vaksin perlahan-lahan akan naik lagi karena akan tercapainya kekebalan kelompok. Nah, tujuan vaksinasi lainnya adalah untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Nah, manfaat vaksinasi mencegah penularan penyakit menular, eradikasi penyakit menular atau variola atau cacar. Cacar sudah lenyap dari muka bumi, ya. Dulu ada cacar yang mukanya bopeng-bopeng, ya. Tapi berkat vaksinasi terbukti bahwa vaksinasi sudah melenyapkan cacar dari muka bumi. Kemudian mengendalikan penyakit, penularan penyakit. Itu yang kita harapkan dari manfaat daripada vaksinasi. Nah, cakupan vaksinasi atau imunisasi itu penting. Ya, kalau cakupan vaksinasi turun tapi tidak mencapai target, sehingga pandemik akan berlangsung. Ya, karena itu target adalah 70% ya untuk mencapai kekebalan herd immunity. Sekarang kita masuk kepada kata-kata herd immunity. Nah, kalau kita lihat di sini kekebalan,
ada infeksi alamiah, ya orang yang sudah terinfeksi, dia akan sembuh dan dia akan mempunyai antibodi terhadap COVID-19. Ya. Ada juga dengan cara vaksinasi. Nah, yang kita harapkan adalah dengan cara vaksinasi. Karena vaksinasi itu memicu respons imun, memicu sistem kekebalan, di mana vaksin itu akan membentuk kekebalan jangka panjang yang biasanya didapat secara alami setelah penyembuhan penyakit infeksi. Jadi kekebalan bisa dua, alamiah setelah infeksi dan juga kekebalan buatan melalui vaksinasi. Nah, vaksin ini adalah tidak menimbulkan penyakit, ya. Kalau menimbulkan penyakit mana ada orang mau divaksinasi, ya. Kemudian risiko reaksi simpangnya rendah terhadap risiko komplikasi oleh infeksi alamiah. Jadi risiko simpangnya itu lebih rendah dibandingkan kalau kita sakit. Ya, jadi itu yang kita harus sadari, ya, bahwa vaksin itu begitu penting. Nah, herd immunity itu adalah kekebalan kelompok yang besarnya 70%, sehingga sebagian kecil yang 30% yang tidak divaksinasi itu akan terlindung. Karena yang 70% itu akan memutuskan rantai penularan. Nah, herd immunity dicapai melalui dua cara. Ya, dengan natural, yaitu dengan cara yang orang sakit kemudian dia sembuh, tapi ada juga herd immunity buatan, ini yang kita maksudkan adalah vaksinasi. Nah, herd immunity alamiah yang saat ini kita laksanakan, ya, infeksi menyebar ke mayoritas dari suatu komunitas, kemudian timbul kekebalan alamiah, ya. Risiko jumlah kematian tinggi kayak sekarang. Sekarang yang kebal terhadap penyakit dia tahan, dia tidak sakit. Tetapi yang lemah dia akan sakit bahkan bisa meninggal. Ya, ini yang tidak kita harapkan. Nah, herd immunity buatan itu melalui vaksinasi, ya. Kemudian kekebalan dipicu oleh vaksinasi pada mayoritas komunitas, ya. Jadi risiko jumlah kematian juga kecil karena vaksin, ya. Karena ada vaksin, orang yang tertular jadi sedikit dan angka kesakitan kematian menurun, ya. Itu yang kita harapkan. Nah, ini adalah gambar daripada herd immunity. Ini gambar ini yang biru adalah orang-orang dalam satu kelompok yang sehat, tapi tidak divaksinasi. Kemudian ada yang kuning, kelompok orang yang sehat tetapi divaksinasi. Yang kuning ini healthy vaccinated, ya, jadi orang sehat yang divaksinasi. Yang merah non vaccinated, tidak divaksinasi dan contagious, menular. Dia adalah pembawa penyakit, ya. Dalam satu hari, dalam sekejap orang berkumpul, yang merah jadi banyak. Yang biru-biru ini dia tidak mempunyai kekebalan, dia tanda-tanda sehat, tapi jadi tertular oleh yang merah, ya. Jadi COVID-19 seperti ini keadaannya. Nah, bila mana sudah divaksinasi 70% misalnya, ya, ini lebih dari 70 yang di sini, yang kuning-kuning sudah divaksinasi, ada beberapa yang biru karena tidak boleh divaksinasi karena beberapa penyakit tertentu dia tidak boleh divaksinasi, akan terlindung. Ya, ada yang merah nyempil satu membawa penyakit. Yang kuning karena ada vaksin dia tidak sakit. Tetapi yang merah ini akan menularkan kepada yang biru orang sehat divaksinasi. Tetapi yang tertular satu orang, ya. Jadi tidak banyak, ya, karena sudah mempunyai kekebalan kelompok. Jadi herd immunity tercapai jika timbul kekebalan pada lebih dari 70% komunitas. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini bahwa menurut perhitungan untuk mencapai herd immunity perlu dilakukan vaksinasi COVID-19 pada sekitar 70% kelompok sasaran. Di Indonesia kita ada sekitar 260 juta. Kalau kita bilang 70%, kurang lebihnya adalah 160 juta penduduk. Nah, inilah yang harus divaksinasi. Untuk mencapai 160 juta itu butuh waktu, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Tergantung ketersediaan vaksinnya, ya. Nah, upaya selama kita masih menunggu herd immunity 2-3 tahun lagi, upaya 4M tetap harus dijalankan. Orang bilang 3M, saya bilang 4M, bahkan sekarang ada 5M. Ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, ya, di air mengalir selama 20-30 detik, atau kalau nggak ada air mengalir pakai hand sanitizer, menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter, ya, menghindari kerumunan. Nah, kerumunan ini penting sekali. Orang ngejalanin 3M tetapi berkerumun tetap dijalankan, itu tidak baik, ya. Apalagi kalau makan bersama kan masker kebuka, ya. Jadi tanpa sengaja semua makan, ngobrol, ya, itu bisa terjadi penularan. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini
Vaksinasi COVID-19 untuk mengendalikan penularan COVID-19. Indikasi vaksinasi COVID-19 perlu prioritas karena vaksinnya terbatas. Saat ini vaksinasi yang diberikan pada orang usia 18-59 tahun yang sehat, ini untuk Sinovac. Ya, bila ada komorbid, penyakitnya itu sudah harus dikontrol atau terkontrol sesuai dengan penilaian dokter yang merawatnya. Nah, indikasi pada umumnya disusun oleh banyak negara. Ya, banyakkan petugas kesehatan. Di kita juga nakes diutamakan. Kenapa nakes? Karena dia langsung berhubungan dengan orang sakit. Ya, jadi nakes itu memang saya sangat setuju itu yang utama dulu. Ya, kemudian garda depan pelayanan publik tentu saja ya Pak Jokowi itu sudah mencontohkan kepada kita semua ya beliau kepala negara yang luar biasa ya mencontohkan pada rakyatnya beliau orang nomor 1 yang dilakukan penyuntikan ya penyelenggaraan administrasi negara itu juga penting kelompok produktif ya kelompok dengan komorbiditas itu belakangan ya karena komorbid itu suatu penyakit bawaan kalau terkontrol dengan baik baru boleh divaksinasi dan kalau umurnya memenuhi syarat 18-59 tahun. Nah, kelompok usia lanjut itu belum ada vaksinnya. Mudah-mudahan nanti suatu saat akan ada di Indonesia. Kalau di luar negeri sudah ada vaksinnya. Kemudian kelompok anak, ya kelompok anak juga belum, anak-anak belum. Jadi lansia 60 tahun ke atas dan kelompok anak itu belum ada vaksinnya saat ini. Nah, penyediaan vaksin COVID-19 tahun 2021. Jumlah vaksin lebih kecil dari kebutuhan. Penyediaan vaksin di Indonesia itu baru ada Sinovac saat ini, ya kerjasama baru hanya dengan Sinovac. Yaitu Sinovac itu adalah suatu vaksin yang sudah dimatikan, ya dia aman. Kerjasama dengan pihak lain, misalnya dengan Pfizer, dengan Moderna, dan ada mungkin vaksin-vaksin yang lain. Bila tersedia, produksi dalam negeri diharapkan tahun 2022 yaitu vaksin merah putih. Itu harapan kita. Ya, jadi masih banyak vaksin-vaksin yang akan datang di Indonesia. Dan kita tahu bahwa efek simpang daripada vaksin COVID-19 itu tidak berbeda dengan vaksin-vaksin lain. Ya, bisa berupa efek lokal, misalnya kemerahan, bengkak, nyeri daerah suntikan, kemudian efek sistemiknya demam, sakit kepala. Nah, ini yang kita harus antisipasi. Jadi seorang yang mau dilakukan penyuntikan, dia diedukasi dahulu, diberitahu bahwa kemungkinan ada efek simpang lokal atau sistemik bisa terjadi. Tetapi jangan panik, ya kita beritahu. Dan biasanya ditunggu setengah jam, 30 menit, bila tidak ada reaksi, orang itu boleh pulang. Tetapi tetap diantisipasi kalau ada efek simpang pada saat di rumah. Nah, sekarang siapa yang akan memperoleh vaksinasi COVID-19 di Indonesia? Pertama, kelompok penyakit kronis yang belum terkendali. Penyakit kronis itu apa aja? Ada hipertensi, penyakit ginjal, penyakit liver, penyakit jantung, ya. Dan yang nggak boleh juga, yang tidak diimunisasi, ya. Tidak diimunisasi adalah penyakit autoimun. Itu juga tidak boleh diimunisasi saat ini. Kelompok yang mendapat obat penurun kekebalan, yang menekan kekebalan yang dosisnya besar, misalnya pada kanker atau autoimun, dia akan mendapat obat yang menurunkan kekebalan. Penentuan layak atau tidak layak imunisasi COVID-19 ditentukan oleh dokter yang merawatnya. Dan kalau perlu, dokter itu memberi surat kepada pasiennya sehingga nanti di tempat penyuntikan supaya dokter-dokter yang bertugas di sana tidak dibingungkan. Ya, kalau apalagi surat-surat sudah ada ya di dokter lain, tolong membantu kalau memang pasiennya ada komorbid supaya dibantu untuk diberikan surat dan dijelaskan sakitnya apa, dapat obat apa, ya supaya dokternya nanti mengerti, yang tidak mempersulit jadinya ya, karena isian cukup banyak ya. Nah, bagaimana sih peran tenaga kesehatan saat ini? Tenaga kesehatan atau dokter, perawat, bidan itu menjadi contoh bagi masyarakat untuk menjalani vaksinasi COVID-19 dan berperan serta dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19. Ya, dokter, perawat, bidan, ya semua rame-rame ya, yang tidak punya komorbid dan pada usia 18-59 tahun. Ya, marilah kita bersama-sama memberi contoh ya, memberi informasi yang benar sesuai dengan petunjuk Kementerian Kesehatan. Bila mana ada informasi yang diragukan, harap merujuk ke pusat informasi yang berwenang dan dapat dipercaya. Banyak sekali hoax yang berlangsung saat ini. Ya, jadi kita jangan sampai termakan oleh hoax anti vaksin. Wah, vaksinnya itu dimasukin kuman, oh vaksinnya begini begitu ya. Sehingga orang beberapa yang lain, benar nggak sih? Ya ngapain sih dimasukin kuman? Ini saya sakit. Nah, kita mesti ingat bahwa vaksin Sinovac
itu ada vaksin mati. Virusnya sudah dimatikan, udah nggak bisa ngapa-ngapain dia dalam tubuh. Ya, tapi dia masih bisa merangsang pembentukan antibodi. Karena itu diberikan 2 kali. Kalau 1 kali nggak mempan vaksinnya, harus 2 kali karena virusnya udah virus mati. Ya, kita harus memberikan 2 kali supaya antibodinya bisa bertahan lebih lama. Kapan pemberiannya? Pemberiannya misalnya sekarang, kemudian kita beri 2 minggu kemudian, 14 hari setelah yang pertama. Ya, kapan antibodi akan terbentuk atau zat kekebalan? 2 minggu kemudian setelah yang kedua. Ya, jadi antibodi baru terbentuk 2 minggu setelah pemberian yang kedua. Ya, jadi untuk Sinovac itu memang 2 kali kita berikan penyuntikannya supaya antibodinya terbentuk dengan baik. Nah, hubungan itulah immunity dengan vaksinasi itu sangat erat ya, karena tujuannya vaksinasi adalah untuk meningkatkan imunitas dengan terbentuknya antibodi. Nah, sekarang apa itu vaksin? Vaksin adalah suatu senyawa biologis yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit dengan cara mensimulasi produksi antibodi. Antibodi adalah zat kekebalan. Jadi vaksin itu merangsang pembentukan antibodi. Umumnya, vaksin mengandung suatu zat yang mewakili kuman penyebab penyakit. Seringkali dibuat dari kuman yang dimatikan atau dilemahkan. Kalau kuman dilemahkan artinya vaksinnya hidup. Ya, kalau kuman dimatikan itu artinya vaksinnya mati. Ya, diinaktivasikan. Ya. Nah, ini beberapa contoh. Ya. Nah, ini ada surat keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ya tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019. Ada beberapa kondisi yang membuat vaksin COVID-19 tidak dapat diberikan. Vaksin tidak dapat diberikan apabila berdasarkan pengukuran tekanan darah didapatkan hasil 140/90 lebih ya dari itu, maka vaksinasi tidak diberikan. Pada orang yang mempunyai hipertensi, darah tinggi, itu ada batasan mana yang boleh diberikan, tidak lebih tensinya 140/90 dan tidak ada penyakit komorbid lainnya. Ya, hanya hipertensi ringan ya, ringan. Pernah terkonfirmasi menderita COVID-19. Jadi tidak diberikan dulu ya kalau dia pernah terkonfirmasi COVID-19. Sedang hamil atau menyusui tidak boleh. Ya, ibu hamil, ibu menyusui tidak boleh diberikan. Ya, mengalami gejala ISPA seperti batuk, pilek, sesak napas dalam 7 hari terakhir. Ada anggota keluarga serumah yang sedang dalam perawatan karena penyakit COVID-19, takutnya kitanya tertular juga. Anda sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah, ya, menderita penyakit jantung, menderita penyakit autoimun sistemik, menderita penyakit ginjal, menderita penyakit rematik autoimun, menderita penyakit saluran pencernaan kronis, menderita penyakit hipertiroid ya, kelenjar gondoknya membesar karena autoimun, menderita penyakit kanker dan kelainan darah, imunokompromis artinya sistem imunnya menurun ya. Nah, kemudian bila menderita HIV/AIDS ya, itu harus ditanyakan kepada dokternya. Kita periksa CD4, CD4-nya di atas 200 baru boleh, tapi tidak ada penyakit-penyakit lainnya. Nah, hal yang penting yang sekarang banyak orang bertanya mengenai efikasi. Apa sih efikasi vaksin? Efikasi adalah manfaat yang diberikan oleh vaksin dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menerima vaksin dalam uji klinis. Jadi itu dilakukannya dalam uji klinis ya, biasanya pada fase 3, pada fase protokol penelitian fase 3. Efikasi juga selalu dinyatakan dalam persentase. Ya. Jadi bagaimana cara mendapatkan efikasi? Nah, efikasi vaksin biasanya didapat setelah vaksin melalui uji klinis tahap kedua. Peneliti akan memberikan pada satu kelompok orang sebagai pembanding ada kelompok lain yang tidak menerima vaksin. Perlu digarisbawahi, efikasi adalah angka yang didapatkan melalui uji klinis. Apa yang terjadi di kenyataan bisa sesuai atau melain. Bayangkan 65% dari seluruh penduduk itu sudah cukup banyak ya. Nah, apa bedanya efikasi dengan efektivitas vaksin? Ini pengertian-pengertian untuk awam maupun dokter ya. Efektivitas adalah seberapa baik sebuah vaksin bekerja di dunia nyata. Jadi bukan dunia penelitian. Efikasi di penelitian. Kalau efektivitas itu dunia sekarang. Pada vaksin itu sudah dijalankan. Nah, kita baru melihat efektivitasnya berapa persen. Berapa persen
dia terlihat digunakan di publik ya. Jadi efektivitas ini bisa rendah daripada efikasi, bisa sama dengan efikasi atau lebih tinggi dari efikasi. Ya, jadi yang penting kita harapan kita sih efektivitas itu biasanya lebih rendah dari efikasi biasanya ya. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa efikasi yang sudah dipublikasikan Pfizer dan BioNTech itu 95%, tinggi ya, berarti perlindungannya. Moderna 94,5%, ya. Oxford AstraZeneca 70%, Sinopharm 86%, Sputnik dari Rusia 91,4%. Sedangkan ini paling rendah kelihatannya ya, hanya 65,3%. Tapi yang kita dengar terakhir bahkan dari Sinovac yang berhasil 50, tadinya 78, sekarang jadi 50, sekian persen. Jadi kita jangan melihat itu, kita melihat ini orang penting terlindung dulu dari vaksinasi ya, dengan cara vaksinasi. Nah, ini rekomendasi. Tahun 2021 merupakan tahun yang memulai vaksinasi di Indonesia guna mengakhiri wabah pandemik virus SARS-CoV-2. Namun demikian, sekalipun program vaksinasi telah dilakukan, dunia belum akan terbebas sepenuhnya dari infeksi virus SARS-CoV-2. Kesadaran dan peran aktif masyarakat amat diperlukan dalam upaya melawan COVID-19. Melalui pola hidup bersih dan sehat serta disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang 4M tadi, kita menggunakan masker sekali lagi, mencuci tangan pakai sabun 20-30 detik ya, atau pakai hand sanitizer kalau nggak ada sabun, air mengalir, menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter, menghindari kerumunan orang. Dan jangan lupa 3T, tracing, testing, treatment. Ya, kita tracing. Ya, jadi jangan hanya 4M, tapi setelah ada vaksinasi tetap akan tracing. Ya, artinya pemeriksaan berkala untuk orang-orang misalnya dulu pakai rapid test, sekarang rapid test tidak banyak, tidak ada gunanya lagi karena rapid test itu antibody yang dilihat pada seorang bahwa orang itu sudah terpapar atau tidak, hanya itu saja, tapi tidak bisa menyatakan bahwa orang itu terinfeksi atau tidak. Nah, yang paling sederhana adalah kita pakai swab antigen. Ya, itu cepat, hasilnya cuma 10 menit ya, swab antigen. Nah, itu lebih pakai tracing, pakai itu ya. Kalau positif testing ke PCR. Kemudian kalau positif lagi treatment, diobati ya, seperti itu. Nah, kesimpulan untuk mempercepat penanggulangan COVID-19 di Indonesia, selain usaha protokol kesehatan, juga diperlukan vaksinasi COVID-19. Agar dapat memutuskan rantai penularan secara menyeluruh, perlu dilakukan vaksinasi pada sekitar 70% sasaran agar herd immunity atau kekebalan kelompok itu tercapai. Vaksinasi COVID-19 saat ini dilakukan pada usia 18-59 tahun, sehat dan tidak ada komorbid ya. Tapi bila mana ada komorbid, harus terkendali komorbidnya. Artinya penyakit bawaan dinilai oleh dokternya. Tapi yang jelas beberapa komorbid itu tadi sudah dinyatakan seperti autoimun itu tidak boleh dilakukan vaksinasi. Tenaga kesehatan ini menjadi panutan masyarakat dan perlu berpartisipasi dalam menjalankan vaksinasi COVID-19. Jadi saya yakin untuk dokter-dokter itu semuanya sudah sepakat, mungkin ada beberapa yang belum mau disuntik tidak apa-apa, tapi yang penting sebagian besar itu sudah mau melakukan untuk mendapat herd immunity. Itu herd immunity sekali penting. Jadi marilah kita sukseskan program vaksinasi dari pemerintah. Nah, segera kalau memang bisa divaksinasi, memenuhi syarat divaksinasi, segera divaksinasi agar kita bisa mencapai kekebalan. Tapi sementara kita mencapai kekebalan itu belum sampai 70%, herd immunity belum bisa tercapai 70% karena begitu banyak vaksin yang harus disiapkan. Dan kita tahu negara Indonesia negara yang luas, berpulau-pulau dan penduduknya sangat amat banyak, sehingga vaksin juga harus ada ketersediaan jumlah besar. Ya, tapi sayangnya kan tidak bisa sekaligus. Ya, karena itu herd immunity itu akan dicapai secara bertahap. Sementara itu 3M atau 4M dan 3T harus juga dijalankan terus. Prokes atau protokol kesehatan tidak boleh dilepas sampai pandemik berakhir. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, dokter. Makasih lengkap sekali, dokter Iris. Oke, jadi kita mungkin netizen yang udah nonton di Zoom dan juga di YouTube mungkin tahu ya dari awal, dari herd immunity-nya, dari vaksinnya, fungsinya, bahkan yang tadi banyak sekali yang bertanya mungkin apa itu efikasinya, yang tadi sekitar 60%, apakah bolehkah, ternyata sudah dijawab ya dok ya. Ternyata WHO pun membolehkan apabila itu lebih dari 50%. Ya, WHO lebih dari 50%. Oke, nah dok, kita langsung ke pertanyaan netizen karena udah banyak banget nih di kolom komentar Zoom saya. Oh iya. Iya, oke. Kita langsung Q&A bareng sama netizen kita. Saya bacakan yang pertama dari Zoom, yaitu dari Sultan Men. Selamat siang, Bu Dokter. Apakah yang sudah ikut vaksin nanti wajib tes PCR atau antigen saat berpergian keluar kota atau luar negeri dengan pesawat, kereta, atau bus? Dan apakah masih ada kemungkinan terjangkit COVID setelah suntik vaksin ini? Dan apakah ada kemungkinan tetap terpapar COVID varian baru? Dan jika efek sampingnya semakin parah setelah disuntik, harus bagaimana? Oke. Ini pertanyaan bagus sekali ya, karena bisa mewakili untuk semua sekaligus ya. Jadi gini, vaksin itu tuh nggak ada 100% pelindungannya. Ya, jadi seseorang itu kalau sudah divaksinasi, dia tetap harus menjalankan 4M. Ya, 4M, 3M plus 1, hindari kerumunan ya, harus tetap, dan 3T ya, di tracing ya, itu harus benar-benar ya kita sekali-sekali memang harus di trace ya, artinya tetap kita melakukan pemeriksaan swab antigen seperti itu ya, karena kalau kita tenang-tenang kita merasa sudah divaksinasi loh, aman loh, sudah terbentuk antibodi terbentuk 2 minggu setelah vaksin yang kedua ya, setelah vaksinasi kedua. Kenapa sih 2 kali? Karena dia vaksin mati, aman. Tapi kelemahannya adalah pembentukan antibodinya tidak sekuat vaksin hidup. Tapi yang penting aman, itu dulu. Aman dan halal ya. Untuk negara kita, alhamdulillah MUI sudah mengeluarkan kehalalannya ya. Nah, jadi vaksin Sinovac ini aman dan halal, walaupun efikasi 65%, tepatnya 65,3%, tetapi kalau kita lihat penduduk Indonesia, 65,3% itu sudah luar biasa ya. Apalagi vaksin ini vaksin pandemik ya. Ingat, vaksin pandemik itu cepat dibuatnya ya. Nah, jadi kalau misalnya antibodinya nanti efikasinya, efektivitasnya hanya 6 bulan, tidak apa-apa. Kita nggak usah memikir, yang penting 6 bulan pertama ini kita semua terlindungi dulu. Nanti 8 bulan ternyata efektivitas, alhamdulillah. Ternyata setahun baru diulang lagi. Ya, efektivitas baru kita bisa lihat kalau sudah berjalan. Ya, jadi orang yang sudah divaksinasi bisa terkena penyakit COVID, bisa. Ya, tetapi tentu tidak berat. Dia akan terkena lebih ringan dibandingkan kalau orang tidak divaksinasi. Kenapa bisa terkena? Karena vaksin itu tidak ada 100% perlindungannya. Ya, itu jadi kita tetap harus menjaga kondisi kita ya dengan 3M dan 3T tadi ya, seperti itu. Jadi vaksin memang bukan segalanya pada masa pandemik. Tetapi dengan vaksin kita harapkan secara bertahap herd immunity akan tercapai 70% tapi setelah 2 tahun. Jadi ingat, dalam 1 tahun tidak mungkin kita tercapai 70%. Mudah-mudahan 2 tahun sudah bisa tercapai dengan adanya juga tambahan vaksin merah putih. Dan kita harapkan nanti pada bulan April sudah ada vaksin-vaksin yang lain lagi. Ya, jadi bermacam-macam vaksin tidak apa-apa. Ya, kita nggak usah memilih yang mana. Ya, pokoknya yang ada depan mata kita sudah bisa kriteria. Kita masuk ke kriteria itu 18 sampai 59 tahun untuk saat sekarang Sinovac vaksin secepatnya. Ya, supaya kita pun terlindung dan kita pun melindungi orang yang tidak bisa divaksinasi. Karena usia lansia 60 tahun ke atas saat ini belum ada vaksinnya. Ya. Karena apa? Karena penelitiannya belum ada untuk Sinovac. Makanya tadi dipaparkan sama dokter ya, sebenarnya siapa saja yang harus divaksinasi dan juga jelas dengan beberapa ketentuan tadi ya, orang yang tidak bisa divaksin itu dengan penyakit atau tadi yang sudah dipaparkan, itu ternyata banyak sekali dan mungkin itu adalah komunikasi yang salah, makanya kenapa orang tidak mau divaksin, karena memang ada juga ya dok ya, beberapa kriteria orang yang memang tidak bisa divaksin gitu. Jadi memang edukasinya harus jelas kepada masyarakat agar tidak salah paham. Berkali-kali. Iya, betul-betul. Oke, lanjut dok dari Anissa Rayu. Prof, izin bertanya, jika sakit psoriasis boleh vaksin tidak? Ya, psoriasis ada penyakit autoimun sistemik ya. Untuk saat ini kita tidak anjurkan dulu untuk saat ini ya.
Nanti kalau ada penelitian lebih lanjut, ya itu nanti akan berubah lagi. Ini sementara untuk Sinovac. Nanti ada vaksin lain, kita udah lebih tahu lagi, ya ini akan berubah lagi ininya, ya. Sementara warning tidak dulu. Oke, jadi memang masih menunggu vaksin yang setidaknya akan ada seperti ketentuan tadi penyakit yang tadi ya dok ya. Ya, jadi setiap itu ada ketentuannya lagi. Ya. Oke, dari Dini lanjut. Yang pertama ada sekitar 3. Profesor Iris, perlukah orang yang sudah sembuh COVID mendapat vaksinasi? Mengingat menurut penelitian antibodi yang penyintas COVID tidak bertahan cukup lama. Ya, betul. Antibodi yang COVID biasanya sekitar 3 bulan ya, kurang lebihnya. Ya, tidak bertahan lama, betul. Dan juga titernya tidak tinggi ya, karena itu bisa terinfeksi. Ya, jadi udah punya COVID, memang sudah ada antibodi, tapi antibodi tidak bertahan lama dan titernya juga sedikit, karena itu tetap harus jaga protokol kesehatan. Ya, tetap siapapun selama masa pandemik apapun kondisinya harus pakai protokol kesehatan. Ya, jadi kenapa sekarang yang harus tidak divaksinasi. Seharusnya kan kalau dia 3 bulan ya harusnya vaksinasi dong. Memang benar, teori itu betul sekali. Saya juga mengharapkan semua orang yang pernah sakit itu divaksinasi. Tetapi nanti bertahap ya, karena vaksinnya masih terbatas, diutamakan untuk orang-orang yang belum pernah sakit COVID. Karena diharapkan orang yang pernah sakit COVID dengan menjaga protokol kesehatan, dia punya antibodi yang bisa bertahan selama ya kurang lebih 3 bulan, tapi protokol kesehatan ketat ya, paling tidak 3 bulan kan lumayan kalau dia menjaga protokol kesehatan gitu. Oke, balik lagi kepada penyintas COVID-nya ya dok ya, harus tetap disiplin maupun sudah negatif COVID. Ya, betul. Oke, yang kedua ya, Prof, setelah vaksinasi apa efek samping yang patut diwaspadai setelah vaksinasi atau yang masuk dalam kategori KIPI? Ya, KIPI adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya. Itu ada efek simpang ya, bukan efek samping, kita sebutnya sepakat dengan efek simpang. Efek simpang itu bisa lokal, hanya bekas suntikan saja, ya itu wajar, jarum masuk ya, bisa saja bengkak sedikit ya, atau ada kemerahan ya, nyeri bekas suntikan wajar ya. Tapi ada juga orang yang biasa-biasa aja, tapi ada yang bengkak 2 hari ya, kompres air dingin udah nggak apa-apa ya. Tapi ada yang efek sistemik itu keseluruhan tubuh ya, arti sistemik ya. Jadi dia bisa pusing kepala, dia bisa demam ya. Demam biasa kita kasih penurun panas boleh saja, tiduran istirahat ya, sakit kepala boleh juga dikasih obat untuk sakit kepala. Nanti biasa dokternya sudah akan memberitahu. Dan sebelum divaksinasi hal-hal ini harus diedukasi. Ya, harus kita kasih tahu supaya orangnya tidak kaget kalau ada terjadi apa-apa, dan efek simpang itu bisa saja terjadi setelah 30 menit. Jadi setelah 30 menit ya, penyuntikan dilakukan, 30 menit harus tunggu. Tidak boleh langsung pulang. Karena 30 menit pertama itu kalau ada reaksi cepat itu akan cepat kita tahu ya. Dan kemudian boleh pulang, kita kasih tahu hari itu ya dia beristirahat dulu dan memperhatikan apakah ada efek simpang muncul yang lambat ya. Kalau ada lapor segera ke tempat yang penyuntikan ya. Oke. Yang ketiga nih dok, tadi kita bahas juga sih sebenarnya kriteria orang yang punya comorbid. Namun jika ada orang yang comorbid namun mendapat undangan SMS untuk vaksinasi, apakah perlu membuat surat keterangan dari dokter? Apa harus memang dibatalkan tadi kata dokter? Karena kan tidak termasuk kalau penyakit comorbid. Ya, sebaiknya dari dokternya. Jadi setiap orang itu sudah tahu saya punya comorbid nih. Datang ke dokternya dulu, periksa kondisi terakhirnya bagaimana. Kalau memang nggak memungkinkan, ya sudah harus ada, sebaiknya ada surat dari dokter karena akan memudahkan dokter yang di garda depan itu untuk karena tetap mengisi gitu, nanti ada surat dari dokter itu akan sangat membantu ya, mempercepat. Karena ini kan ada meja 1, 2, 3, 4. Nah, meja 2 itu yang ngisi-ngisi itu lama. Ya, jadi kalau dokter-dokter masing-masing dari orang yang akan disuntik itu bisa memberikan bahwa dia boleh suntik atau tidak boleh dengan komorbidnya, itu akan lebih mempermudah. Oke. Nah, ada lagi satu lagi nih dok, di Zoom terakhir kita ada Ririn Indriani. Prof, Iris, saya baca nih salah satu rekomendasi dari PAPDI menyebutkan bahwa orang yang mengalami gangguan pencernaan kronis tidak disarankan untuk vaksin Sinovac. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah orang mengidap GERD dan IBS termasuk tidak boleh divaksin Sinovac? Ya, karena kalau IBS, IBD itu kan termasuk autoimun ya. Autoimun, jadi apapun autoimun itu jangan dulu untuk saat ini. Ya, jadi jangan percaya kalau cuma mah sedikit biasa, hanya mah biasa dengan obat-obat mah yang biasa ya tidak apa-apa.
ya, tapi gangguan pencernaan yang sampai IBD, IBS ya, itu yang GERD berat ya, esophageal reflux yang berat itu sebaiknya tidak dulu ya, dikonsultasikan ke dokter gastronya ya, seperti itu. Oke, terakhir nih di YouTube kita banyak sekali yang memang perlu edukasi. Dok, nih ramai sekali pertanyaannya. Oke, dari netizen YouTube, dari Yulita Futi. Nah, vaksin di Indonesia itu kan harganya berbeda-beda nih, Prof. Apa sih bedanya dan apakah akan mempengaruhi kinerja vaksin itu sendiri? Ya, ya. Jadi sebetulnya harga itu tergantung ya. Tapi yang jelas kan kalau bisa yang kayak sekarang kan gratis ya, negara baik sekali memberi gratis kepada semua, apalagi garda depan yang sangat membutuhkan. Yang jelas harga itu memang dari pabrik sananya yang memberi harga. Yang penting di Indonesianya tidak ditinggikan harganya itu. Itu yang penting di sininya ya. Tapi kalau harga kita kan, kalau yang dari import kita kan nggak bisa ngapa-ngapain, karena itu kan harga berbeda-beda karena mereka memang cara membuatnya mungkin dari satu mahal, satu pakai alat yang lebih baik ya, atau seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa kenapa ini beda ya, karena mereka memang pembuatannya berbeda-beda ya, laboratoriumnya juga beda ya. Tapi yang penting sampai Indonesia itu jangan sampai jadi bisnis itu aja ya, karena ini pandemik ini. Jadi kita harus segera men-stop ya penyakit COVID-19 ini. Tadi dia kejawab ya mengenai KIPI apa ya tadi? Iya, KIPI yang sudah kejawab, Dok. Yang masuk kategori KIPI. Iya, waspadai. Oke. Nah, setelah vaksinasi efek samping yang perlu diwaspadai atau yang masuk dalam kategori KIPI? Ya, mungkin yang berat ya, KIPI berat tuh yang ini alergi ya, anafilaksis. Kita sebut anafilaksis ada reaksi alergi yang mengancam nyawa. Ya, jadi itu alergi berat. Jadi bisa sampai sesak napas. Karena itu selalu tempat itu harus ada oksigen ya. Kita selalu siap oksigen, siap adrenalin. Pokoknya semua yang kemungkinan KIPI-KIPI yang berat, ringan sampai berat itu obat-obat sudah kita siapkan. Ya, selama 30 menit menunggu itu bisa saja terjadi saat itu ya, atau bisa langsung atau 30 menit saat itu. Ya, jadi KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi bisa berhubungan dengan vaksin, tapi bisa juga tidak berhubungan dengan vaksin. Coincidence ya, kebetulan bersamaan. Jadi nanti dinilai oleh dokternya ini betul-betul KIPI karena vaksinnya atau bukan karena vaksinnya. Oke. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih, Dok, nih perbedaan antara efek samping dan juga alergi vaksin itu sendiri, Dok? Ya, efek samping karena vaksin itu kan seperti tadi ya, jadi efek samping atau efek simpang daripada vaksin itu seperti saya sebutkan tadi itu tidak berbeda dengan vaksin-vaksin yang lain. Ya, efek lokal, lokasinya lokal atau sistemik itu sama. Nah, semua vaksin mempunyai reaksi yang mirip sekali seperti itu karena namanya juga benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh, dan vaksin itu virus atau bakteri ya, daripada vaksin itu tidak berdiri sendiri. Dia dimasukkan satu zat yang namanya adjuvan. Nah, adjuvan ini yang seringkali menyebabkan KIPI. Nah, adjuvan kenapa dimasukkan adjuvan? Adjuvan adalah suatu zat yang kerjanya untuk meningkatkan antibodi, dan supaya antibodi itu juga bisa bertahan lama. Kalau hanya virus mati ya mungkin cuma 1-2 bulan udah habis antibodinya ya gitu. Jadi harus dikasih adjuvan, itu dia. Nah, adjuvan inilah yang sering efek simpangnya ya. Jadi sebenarnya bukan virusnya ya, bukan virusnya sebetulnya. Oke. Nah, Dok, tadi kan kita juga sempat ngebahas ya, maksudnya apa yang harus dilakukan setelah vaksinasi. Tadi juga kan ada yang bertanya jika sudah divaksin apakah tetap tes PCR atau juga nggak usah gitu. Ternyata kan harus ada. Dan kita melihat berita kemarin itu ada influencer yang memang sudah divaksin yang pertama, namun kita tahu dia pergi berkerumun. Nah, itu sebenarnya kategori seperti itu apakah punya kemungkinan tertular COVID nggak sih, Dok? Atau seandainya nanti akan melakukan vaksinasi yang kedua, apakah aman atau seperti apa nih, Dok? Karena kan heboh sekali kasusnya. Gitu. Benar, ini benar sekali. Ini pertanyaan penting. Ya, jadi kita kan vaksinasi COVID 2 kali. Kenapa? Karena vaksin mati, ya itu pengertiannya ya. Vaksin mati aman, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Virusnya udah mati, nggak bisa berkembang biak dalam tubuh kita. Tapi kan dikasih zat adjuvan. Adjuvannya yang lebih sering menyebabkan KIPI-nya. Nah, misalnya baru suntik hari ini, antibodi belum terbentuk,
baru mempersiapkan ya, baru mau naik sedikit-dikit gitu ya, belum sempurna. Kemudian tunggu waktu 2 minggu ya kan untuk apa namanya vaksin berikutnya, vaksin yang kedua. Nah dalam kurun waktu 2 minggu tetap harus pakai protokol kesehatan yang ketat. Kalau nggak ada dia bisa terkena saat itu, bisa. Karena antibodi belum terbentuk sempurna. Antibodi akan terbentuk 2 minggu setelah vaksin yang kedua. Gitu, bayangin. Jadi artinya kalau dia vaksinasi lengkap dari sekarang baru sebulan kemudian, 28 hari kemudian baru ada antibodinya. Jadi selama masa itu bisa saja tertular. Apalagi baru vaksin pertama tuh belum ada apa-apanya, ya, belum ada apa-apa sama sekali, antibodi baru mau dirangsang. Ya, jadi bisa saja tertular saat itu, belum ngapa-ngapain itu vaksin, ya. Ditolong supaya tetap jaga pakai masker ya, protokol kesehatan dijalankan semua 3M, 4M, 5M itu dijalankan ya selama apalagi pada masa-masa 2 minggu tunggu yang vaksin berikutnya supaya antibodi terbentuk dengan baik ya, itu harapan kita. Berarti memang seperti tidak dibuatnya tuh setelah vaksinasi kita sudah herd immunity, ternyata nggak sama sekali ya dok, tetap harus ibaratnya seperti isolasi mandiri lagi selama 2 minggu. Iya, bisa kena kan? Iya. Berarti ada beberapa memang edukasi yang kurang sampai ke masyarakat sehingga mungkin setelah divaksin itu membuatnya seperti kebal akan virus ya dok ya? Orang mikirnya begitu. Padahal belum, apalagi baru 1 kali vaksin, belum apa-apa, gitu ya. Baru mau antibodi, baru mau starter istilahnya. Nah dok, kalau misalnya kita ngomong ke publik masyarakat, karena kan banyak sekali masyarakat yang dan juga ada pejabat juga yang menolak untuk melakukan vaksin. Sebenarnya edukasi yang seperti apa sih dok sampai masyarakat hingga pejabat menolak vaksin dengan keras gitu dok. Bahkan sampai pemerintah untuk membuat tindak pidana sendiri untuk masyarakat yang menolak vaksin. Ya. Jadi sebetulnya vaksin itu kita kasih pengertian ini vaksin ini udah vaksin mati ya, yang Sinovac saat ini vaksin mati udah bisa ngapain aman. Segi keamanan udah yakin banget ini aman ya, halal pula ya, aman dan halal. Ya, jadi tujuan kita memang kalau kita mau saling membantu supaya negara kita ini bebas, kan pakai masker lama-lama pengap ya. Terus kita masih 2 tahun lagi minimal 2 tahun lagi. Gitu untuk mencapai herd immunity 70%. Kalau bisa 2 tahun, kalau enggak 3 tahun, begitu ya. Jadi itu tergantung sekali dari disiplin kita semua, gitu. Tolonglah kita bergandeng tangan, kasihan nakes-nakes yang udah berkorban, berguguran banyak ya, supaya jangan ada terjadi lagi seperti hal itu gitu. Ya jadi nakes juga kan manusia ya, punya keluarga, punya apa namanya masa depan ya. Jadi kita bersama-sama lah bergandeng tangan untuk mensukseskan program vaksinasi pemerintah. Vaksin apapun itu adalah vaksin yang baik. Kalau dari Badan POM sudah menyatakan ini aman, halal, dan sudah ada izinnya untuk diedarkan, silahkan. Itu nanti akan diatur oleh pemerintah untuk mendapat apa namanya urutannya ya. Oke. Nah, Dok, kalau untuk tadi dokter bilang untuk di Indonesia sekitar 2 sampai 3 tahun. Nah, sebenarnya target penyuntikan vaksinnya sebenarnya targetnya memang segitu atau bahkan bisa lebih lama atau bisa lebih cepat karena mengingat banyaknya masyarakat Indonesia juga gitu, Dok. Ya, karena ini kebutuhan vaksinnya dan jumlah penduduk kita. Jumlah penduduk kita 2 juta-juta. 70% aja berapa ya? 160 juta kan mungkin ya kita itu. Negara lain ya, Dok. Gitu. Itu berapa sih kita ini sih logika aja ya. Apalagi kalau ahli epidemiologi lebih tepat bisa menghitungnya ya. Saya hanya secara ini saja, secara ini aja pemikiran global aja gitu. Berarti sekitar 2 sampai 3 tahun ya, Dok ya. Nah, perkiraannya semoga bisa lebih cepat. Secara ini aja. Oke. Dan Dok, boleh sedikit edukasi untuk masyarakat yang mungkin namanya udah banyak nih Dok yang sudah menjadi daftar vaksinasi. Sebenarnya apa sih Dok yang harus dilakukan sebelum dan sesudah vaksinasi secara mudahnya nih untuk masyarakat pahami? Ya. Untuk sebelum vaksinasi, tentu kita harus mempersiapkan kondisi yang baik ya, dan kita lihat apakah kita masuk kriteria bolehnya atau tidak. Ya, kalau kita boleh, kita siap vaksinasi dengan kondisi prima. Setelah vaksinasi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Sekali lagi, setelah vaksinasi tetap harus menjaga protokol kesehatan sampai pandemik berakhir. Ya, karena vaksin bukan segalanya.
Ya, pada orang yang sudah divaksinasi tetap bisa terkena penyakit COVID-19, tetapi memang ya lebih rendah, lebih ringan dibandingkan kalau tidak divaksinasi. Ya, tetapi alangkah baiknya kalau kita tidak sakit ya. Tapi tetap kita menjaga protokol kesehatan walaupun sudah vaksinasi lengkap ya. Oke. Nah, tapi Dok, kalau misalkan ada beberapa orang yang mungkin setelah vaksin itu bukan sakit karena vaksinnya, tapi sakit seperti biasa nih, pusing, Ya. atau juga batuk, itu harus minum obat yang seperti biasanya diminum atau tetap harus ke dokter lagi, atau tidak boleh sebenarnya minum obat? Ya, minum obat kalau diperlukan boleh, tentu saja boleh ya. Tapi sebaiknya ke dokter, jadi dokter yang memberikan. Jadi kita jangan sembarangan meminum obat ya, gitu. Jadi sebaiknya kita tetap ke dokter dan melapor sekalian kalau ada efek simpang. Kita harus lapor. Karena dokternya menilai efek simpangnya ini memang berhubungan karena vaksin atau bukan, KIPI-nya itu ya. Dan kalau memang betul itu KIPI, itu akan tetap dilaporkan ke Komda KIPI. Ya, komite daerah KIPI itu ada di daerah-daerah ya. Kalau di Jakarta di ibu kota Komnas ya, komite nasional dari KIPI. Oke, wah lengkap sekali nih. Jadi banyak juga mungkin netizen yang memang bertanya dari hatinya sendiri karena masih bingung yang tadi mungkin ke luar negeri sudah ada di daftar vaksin dan juga mungkin punya kriteria beberapa penyakit. Semoga membantu ya Dok ya. Jadi banyak masyarakat yang teredukasi bahwa memang tidak boleh divaksin tuh karena beberapa penyakit ini dan beberapa masyarakat dengan kriteria ini boleh divaksin ya Dok ya. Ya. Sebenarnya masih perlu nggak kurang nggak sih Dok edukasi sendiri untuk masyarakat yang benar-benar yang tadi saya bilang menolak gitu, padahal nggak tahu sebenarnya vaksinnya seperti apa gitu Dok. Ya, karena itu edukasi harus terus-menerus berulang-ulang. Ya, karena kan tiap orang berbeda-beda pendapatnya ya. Jadi kita tidak mudah untuk menyamakan pendapat dan kita tidak bisa memaksa juga kepada seseorang karena itu edukasi terus-menerus ya. Karena edukasi itu penting. Orang biasanya pertamanya cuek-cuek tapi lama-lama oh ya begini ya, pelan-pelan akhirnya terserap ya. Jadi memang perlu kesabaran dalam edukasi ya, kesabaran dan memberi edukasi yang baik kepada semua masyarakat ya, sehingga semuanya melakukan vaksinasi dengan penuh pengertian ya, penuh pengertian dan tetap menjalankan protokol kesehatan setelah vaksinasi sampai pandemik berakhir. Oke, nah Dok, sebelum kita pamit undur diri, ternyata ini ada satu peserta Zoom lagi. Boleh kita baca ya Dok ya pertanyaannya yang terakhir dari Andi Rahmat. Izin Prof, apabila sudah divaksin, baik pertama ataupun yang kedua, apabila di tes swab akan terlihat positif, ataupun apabila rapid akan terlihat reaktif, sehingga apabila tes setelah vaksin itu tidak panik jika terlihat positif atau reaktif. Ya, jadi misalnya kalau di tes rapid positif atau tes swab antigen positif, PCR, ya tetap harus lakukan PCR swab, ya. Nah dengan adanya PCR swab itu, kita menentukan kalau memang sakit ya sudah diobati ya, nggak usah panik ya, tapi sakitnya akan lebih ringan daripada kalau tidak divaksinasi ya, seperti itu. Ada keuntungan sendiri ya jika memang positif tidak terlalu parah seperti sebelum divaksinasi. Ya, betul sekali ya. Penting menjalani protokol kesehatan setelah divaksinasi. Betul, protokol kesehatan nomor 1 ya. Oke, terima kasih Dr. Iris sudah menyempatkan waktunya sekitar sejam bersama saya dan juga netizen kita yang sudah bertanya nih banyak sekali tentang edukasi vaksin, tujuannya, efikasinya seperti apa, dan aman ya Dok ya vaksin? Aman. Vaksin ini aman dan halal. Oke, nah sudah terjawab. Jadi netizen jika sudah ada di daftar lindungi itu bisa langsung vaksin dan jangan takut ya Dok ya. Dan jadi juga melalui penelitian ya, fase 1, fase 2, fase 3. Dan penelitiannya melalui fase ya. Penelitiannya nggak sembarang penelitian, tapi ada fase 1, keamanan, fase 2 juga, dan fase 3 juga. Keamanan diikuti terus. Oke, jadi jika mungkin ada efek samping itu bisa langsung dikonsultasikan kepada dokter. Semoga kita tetap sehat setelah divaksinasi dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 2 minggu setelah divaksin. Terima kasih Dokter Iris. Baik. Jangan ragu-ragu ya, jangan ragu-ragu untuk divaksinasi. Nah, tuh jangan ragu-ragu untuk divaksin. Kalau udah namanya langsung datang untuk divaksin dan ikuti protokol kesehatan pastinya. Ya. Oke, terima kasih netizen yang sudah bergabung di Zoom dan juga di YouTube kita di judul menguji keamanan dan kesiapan vaksin COVID-19. Terima kasih yang sudah bergabung dan juga bertanya. Semoga diskusi saya dan juga Dokter Iris berguna untuk kalian semua yang nonton ya.
dan jangan ragu lagi untuk divaksin karena vaksin aman dan juga halal. Oke, terima kasih Dr. Iris. Sampai jumpa lagi. Selamat siang. Saya Ade Dianti. Pamit undur diri dari webinar kali ini yang kerjasama dari suara.com dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Ya, selamat siang dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.